Berlimpah, tapi kenapa kok harga naik terus? Kan itu kan problemnya kan, awalnya kan di sana kan ya. Nah, lalu kenapa? Ini yang terakhir yang sangat penting, dalam kondisi seperti ini harus diingat bahwa pemerintah hanya megang maksimum 10% barang. Sehingga 90% barang ada di luar. Untuk itu, pemerintah harus menghindari konflik. Menghindari konflik dan saling ketidakpercayaan antara pemerintah dan swasta. Itu yang penting saya catat. Dari YLKI, Mas Yo. Ya, gini, kalau YLKI melihat bahwa sebenarnya pemerintah jangan fokus hanya supply and demand saja. Bahwa demand banyak tuh supply dikit. Kembali di interupsi, pemirsa. Tadi kita banyak berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan dan bisa dilakukan oleh masyarakat, termasuk teman-temannya Mas Rio dan lain-lain ya, dari sisi konsumen begitu. Nah, kalau dari sisi Prof. Andreas sebagai ilmuwan atau katakanlah ahli tentang hal ini, sebenarnya apa yang terjadi saat ini masyarakat dirugikan tidak sih dari kualitas beras itu sendiri? Ya sebenarnya tadi sudah kami sampaikan ya, dalam arti ketika beras tersebut dicampur dengan kualitas yang sama, yang satunya broken, yang satunya kepala, itu tidak ada masalah dari sisi kesehatan ya, kalau kita bicara dari sisi kesehatan. Tapi kalau itu beras kawak, beras yang lama, beras bulog yang sudah setahun lebih kemudian dicampur, nah itu yang tidak diperbolehkan. Itu saya kira itu. Tapi hal yang sangat penting saya kira, kasus ini pernah terjadi tahun 2017 dan siapa yang terkena di jaringan tani kami itu ada koperasi yang didirikan oleh 40 orang di sana, lalu didatangi Satgas Pangan karena dituduh menimbun beras. Akhirnya rontok jaringan tani kami. Yang besar-besar enggak. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, dalam arti kita perlu berbicara mengenai tata kelola pangan yang lebih tepat ke depan seperti apa. Itu saya kira yang penting. Nah, ada golden rule dalam tata kelola pangan. Yang golden rule pertama itu kebijakan harus berdasarkan fakta yang ada, atau yang kita kenal sebagai evidence based policy. Dalam arti apa? Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pasti akan ada pihak-pihak lain yang terkena. Itu yang perlu diperhatikan. Lalu yang kedua, pemerintah harus betul-betul memahami terkait dengan hati-hati betul memahami sinyal harga. Karena kasus yang ini kan ketika pemerintah menyatakan bahwa produksi kita berlimpah, tapi kenapa kok harga naik terus? Kan itu kan problemnya kan, awalnya kan di sana kan ya. Nah, lalu kenapa? Ya mungkin bisa dibayangkan gini, dari bulan Januari sampai Juni itu ada surplus 3,2 juta ton. Dari 3,2 juta ton tersebut diserap pemerintah 2,6 juta ton. Sehingga yang tersisa di pasar ini nggak begitu besar. Yang tersisa yang nggak begitu besar ini harus diperebutkan banyak orang. Itu yang salah satunya yang menyebabkan harga beras naik. Selain juga pemerintah karena menaikkan HPP. Kalau menaikkan HPP kami amat sangat bersyukur. Saya mewakili sedulur tani. Kami ada di 125 kabupaten sangat bersyukur dengan itu. Karena petani akhirnya mendapatkan harga yang layak untuk usaha keras mereka. Tapi itu dampaknya kan di harga nanti kan ya. Di harga karena apa? Tadi sudah saya sampaikan, dengan harga gabah 6.500 saja, biaya produksi beras medium itu sudah 13.888. Untuk memproduksi beras premium dengan harga 6.500, harga gabah itu sudah 15.052. HET dipatok Mas, HET untuk beras medium dipatok di 12.500, lalu HET untuk premium dipatok di 14.900. Bagaimana bisa? Sehingga kalau perusahaan besar misalnya sangat besar, mereka memiliki produk-produk lain selain beras. Misalnya ada brand oil, itu dan sebagainya, produk-produk itu, sehingga mereka bisa bertahan. Tapi kalau yang kecil-kecil berbahaya Mas. Dalam setahun terakhir ini saja di Indramayu 120 penggilingan padi kecil tutup. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan Anda khawatir tentang kebijakan ini akan berdampak secara langsung? Iya, berdampak terhadap yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil? Iya, karena yang gede-gede mereka, saya sih yakin lah, karena perusahaan-perusahaan besar memiliki quality control yang tepat. Lalu yang penting Mas, yang ketiga, ini terkait dengan manajemen stok milik pemerintah. Dalam arti seharusnya lembaga yang memanage stok ini bebas dari intervensi Mas. Lalu yang terakhir, ini yang terakhir yang sangat penting, dalam kondisi seperti ini harus diingat bahwa pemerintah hanya megang maksimum 10% barang. Sehingga 90% barang ada di luar. Untuk itu pemerintah harus menghindari konflik. Menghindari konflik dan saling ketidakpercayaan antara pemerintah dan swasta. Itu yang penting saya catat. Dari YLKI, Mas Yo. Ya, gini, kalau YLKI melihat bahwa sebenarnya pemerintah jangan fokus hanya supply and demand saja. Bahwa demand banyak tuh supply dikit, sehingga bagaimana memenuhi demand yang sangat tinggi dengan supply dan sebagainya. Artinya semua diambil barang. Artinya dalam hal ini
kita bicara bukan supply and demand, tapi kita bicara dengan kualitas. Percuma supply-nya banyak tapi nggak berkualitas, nggak sesuai dengan standar. Nah itu yang kita harapkan sebagai konsumen, bahwa beras yang hadir di masyarakat sesuai dengan kualitas standar yang berlaku. Karena itu juga dijamin di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen mempunyai hak dan juga bagaimana dalam memproduksi barang maupun jasa itu sesuai dengan standar barang maupun jasa. Harus standar. Ancamannya nggak main-main, ketika memproduksi barang tidak sesuai dengan standar, maka ancamannya adalah pidana secara 5 tahun atau denda 2 miliar. Dan ini yang kita harapkan dari pemerintah, bahwa ke depan sanksi sangat tegas, bukan hanya administratif, juga bisa mungkin ditarik ke pidana, sehingga memberikan efek jera, bukan untuk menutup suplai, tapi bagaimana memberikan efek jera pada oknum, bukan pelaku usaha yang lain. Produsen yang nakal gitu. Betul. Panas. Jadi gini, 2 menit. penegakan hukum penting dan harus. Setiap ada pelanggaran hukum harus ditegakkan. Namun cara penegakan hukumnya harus arif dan bijak, harus tepat. Kemudian jangan sampai yang benar disalah-salahkan karena gagal pemahaman yang gagal dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu dalam kasus-kasus seperti ini penegakan hukum harus jalan, namun aparat penegak hukum harus benar-benar berkonsultasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan para pakarnya. Karena nanti kalau hukum ditegakkan dengan pemahaman, oh ini kan udah melanggar, itu sangat sumir pemikiran aparat penegak hukum. Jadi tanyalah, pelanggaran yang Anda maksudkan itu di dalam aturan, begitu dijelaskan oleh pakarnya nanti, itu tidak melanggar, itu justru yang seharusnya dilakukan. Makanya saya katakan selalu gunakan para ahli. Aparat penegak hukum, gunakan standar para ahli. Jangan gunakan standar pikiran Anda yang tidak sampai di titik itu penting. Apa yang bisa dilakukan masyarakat dalam hal ini? Makanya sekarang masyarakat harus percaya dengan aparat penegak hukum. Nah persoalannya adalah, sudahkah saatnya sekarang ini masyarakat kita paksa untuk percaya kepada aparat penegak hukum kita? Nah saya rasa butuh perjuangan Pak Prabowo untuk sampai ke situ. Tapi saya ingatkan Pak Prabowo bahwa kalau hukum tidak ditegakkan, walaupun mungkin dengan hanya prosesnya saja, maka pengulangan ini akan terulang. Jangan dibiarkan. Harus ada langkah, harus ditindak, langkah konkret, meskipun langkah tegas, penegakan sanksinya itu di situ timbul. Dan penegakan hukum gitu ya. Baik, terima kasih Pak Nasrullah, Mas Budiah juga terima kasih banyak. Prof Andreas terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, bukan 1 atau 2 kali rakyat tertipu, berkali-kali barang oplosan bertebaran entah sampai kapan. Jika bahan pokok saja dipermainkan, lalu apa yang tersisakan untuk rakyat di negeri ini? Saya David Pratama, sampai jumpa. Terima kasih, selamat malam.